Good afternoon and welcome. My colleagues and I understand the hardship that high inflation is causing, and we are strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Over the past year, we've taken forceful actions to tighten the stance of monetary policy. We've covered a lot of ground, and the full effects of our rapid tightening so far are yet to be felt. Even so, we have more work to do. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve and serves as the bedrock of our economy. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC raised our policy interest rate by 25 basis points. We continue to anticipate that ongoing increases will be appropriate in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time. Setelah FOMC terjadi, setelah pertemuan FOMC atau Federal Open Market Committee ya, yang dibacakan oleh Ketua Fed, ya the Fed, Jerome Powell, bahwa mereka secara resmi telah menaikkan kembali suku bunga bank acuan setinggi ya kurang lebih 25 basis point atau 0,25%. Seperti apa yang teman-teman tonton video awal tadi, bahwa the Fed ya si Jerome Powell mengumumkan bahwa mereka masih menaikkan suku bunga sekitar 0,25 basis point ya atau 0,25 atau 25 basis point ya, kurang lebih seperti itu bahasanya. Baik, langsung saya bacakan teman-teman semua. Berita ini datang dari Decrypt. Bitcoin tetap stabil saat Fed menaikkan suku bunga lagi, bahwa the Fed telah menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point, memenuhi ekspektasi pasar. Janji the Fed ya, mereka berkonsisten akan menurunkan tingkat inflasi menjadi 2%-an teman-teman. Mereka akan menurunkan inflasi 2%-an. Mereka terus akan bekerja sehingga inflasi bisa turun di 2%. Walaupun saat ini mereka melihat kondisi ekonomi ya, mereka harus menaikkan kembali suku bunga bank acuan, walaupun menaikkan itu sangat kecil ya, sekitar 25 basis point. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu itu rata-rata hampir tiap bulannya menaikkan 75 basis point atau 0,75%. Mereka menaikkan saat ini sedikit menaikkan karena mereka melihat ya target mereka akan kembali menurunkan inflasi sekitar 2%-an teman-teman semua. Next, kemudian Bitcoin dan pasar cryptocurrency lainnya tetap stabil setelah pengumuman Federal Reserve hari ini bahwa Bank Sentral telah menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point. Langkah tersebut yang selaras dengan ekspektasi pasar. Jadi 25 basis point ini selaras dengan ekspektasi pasar, dan kita melihat setelah pengumuman ya Bitcoin dan banyak ya saham pun ya termasuk altcoin, Bitcoin dan altcoin lainnya itu mengalami kenaikan teman-teman semua. Next, menaikkan suku bunga ya dari 4,5% menjadi 4,75% ya. Awalnya 4,5% ya, kembali menaikkan 0,25% atau 25 basis point menjadi 4,75%, tingkat dana federal tertinggi dalam beberapa dekade. The Fed mulai menaikkan suku bunga secara agresif tahun lalu dalam upaya untuk mendinginkan rekor inflasi tertinggi yang berdampak negatif terhadap nilai saham, ekuitas, dan juga aset kripto. Jadi pada berita kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman hal yang penting saja sesuai apa yang diungkapkan oleh the Fed pada FOMC, Federal Open Market Committee, di beberapa jam yang lalu ya, di waktu Indonesia bagian barat, sekitar di waktu subuh teman-teman ya, kalau saya tidak salah di waktu subuh lah kalau saya tidak salah ya. Kalau saya salah silakan kalian koreksi. The Fed mengatakan akan terus menaikkan suku bunga meskipun tidak seagresif tahun lalu ketika menaikkan suku bunga sebanyak 75 basis point sebanyak 4 kali. Jadi perlu kalian catat teman-teman bahwa di tahun lalu itu ya, bahwa The Fed itu secara 4 kali menaikkan suku bunga sekitar 75 basis point ya. Jadi saat ini hanya menaikkan 25 basis point saja. Mungkin ini salah satu penyebab kenapa aset kripto dan banyak dan saham juga kembali mengalami kenaikan sedikit demi sedikit. Next, komite mengantisipasi bahwa peningkatan berkelanjutan dalam kisaran target akan sesuai. Target mereka kita mengetahui bersama menurunkan inflasi sampai 2% ya teman-teman.
untuk mencapai sikap kebijakan moneter yang cukup ketat untuk mengembalikan inflasi menjadi 2% dari waktu ke waktu, kata Federal Reserve dalam sebuah pernyataan. Next, inflasi masih terlalu tinggi. Ini kata si Powell ya dalam konferensi pers ya di hari Rabu ya, pekerjaan sebelum selesai. Jadi pekerjaan mereka itu belum selesai, targetnya adalah 2%. Semoga target yang mereka cita-citakan, target yang mereka niatkan ini semoga tercapai, menurunkan inflasi 2%. Saya kira ketika target The Fed ini tercapai ya, saya pikir mungkin kripto, saham kembali mengalami pemompaan lagi, kembali mengalami kenaikan lagi. Dan kita melihat di saat mendekati pengumuman di saat mendekati FOMC ini ya, Federal Open Market Committee. Nah, kita melihat aksi harga dari beberapa termasuk Bitcoin, kemudian juga S&P 500, kemudian di sini ada gold dan juga ada US dollar. Untuk S&P 500 teman-teman bisa lihat fluktuatifannya bagaimana mendekati FOMC ya. Kalian lihat di sini. Dan kemudian untuk Bitcoin juga sangat fluktuatif sekali pada saat mendekati FOMC berlangsung. Dan kemudian juga ada gold di sana, kemudian ada US dollar juga ya, memang sangat fluktuatif ya. Memang rata-rata ketika FOMC ini akan segera diumumkan, teman-teman semua, si Jerome Powell akan berbicara mengumumkan kenaikan suku bunga yang kenaikan atau penurunan. Nah, kemungkinan besar pasar itu memang fluktuatifannya akan semakin parah bagi teman-teman memang yang melakukan trading di situ, harap sangat berhati-hati. Next, kemudian berita menarik lainnya ya datang dari Facebook, yaitu perusahaannya Meta. Di beberapa jam yang lalu ya, saya melihat data ini berasal dari TradingView sempat mengalami kenaikan 10% lebih untuk Meta ya, setelah di beberapa bulan terakhir mendapati pukulan yang sangat berat ya terhadap perusahaan Meta ini karena mendapati banyak kerugian teman-teman ya di perusahaan milik Mark Zuckerberg ini. Kita beri like, kemudian saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua pergerakan yang diidentifikasi oleh Lock on Chain, teman-teman semua. Jadi Circle ini mengeluarkan kurang lebih berapa USDT teman-teman yang sangat besar, dan kemudian di sini juga Lock on Chain menginformasikan tentang Voyager. Voyager mentransfer sekitar 270 miliar SIBA dalam US dollar sekitar 3,2 juta dolar ke Coinbase ya, kemudian ke Kraken dan juga ke Binance US 7 jam yang lalu semenjak rilisnya informasi ini, dan masih memegang sekitar 6,8 triliun SIBA Inu dalam US dollar sekitar 82 juta dolar sekarang. Wow, ini sangat besar teman-teman, 82 juta dolar. Dan terdeteksi data dari on-chain etherscan.io. Nah, di sini sangat transparan bahwa Voyager mengeluarkan SIBA-nya dan mentransfer di 3 exchange, Coinbase, Kraken, dan juga di Binance US ya. Lock on Chain mengidentifikasi hal ini. Kemudian ini menarik, perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua agar kalian mengetahui hal-hal yang terjadi di ruang kripto. Dan kemudian Lock on Chain kemudian mengidentifikasi pula bahwa sebuah institusi misterius menarik 31,34 juta USDC dari Circle. Nah, dari Circle, sebentar saya akan jelaskan kepada teman-teman apa sih Circle ini. Dan ditukar dengan USDT, kemudian ditransfer ke Coinbase, Kraken, dan juga Binance. Hanya ada 4 jam tersisa sebelum pertemuan FOMC. Jadi hal ini terjadi sebelum pertemuan FOMC, 4 jam sebelum pertemuan FOMC. Apakah USDT ini kemudian yang ditukar ke USDT ini kemudian akan dibelanjakan kripto di Coinbase, Kraken, dan Binance? Kita tidak tahu teman-teman semua apa yang akan dia lakukan dengan dana itu. Coba kalian tulis di kolom komentar apa kira-kira yang akan dilakukan dengan dana tersebut teman-teman semua. Apa sih bang Circle ini? Nah, Circle ini merupakan salah satu perusahaan teknologi pembayaran peer-to-peer teman-teman semua. Jadi USDC ini ya, ini diciptakan, ini dirilis oleh perusahaan Circle ini yang didirikan kurang lebih tahun 2013 teman-teman semua. Jadi produknya adalah USDC. USDC ini milik daripada Circle ya. Perlu Anda ketahui mereka mengeluarkan sekitar 31,34 juta USDC ke 3 exchange ya. Kemungkinan besar mereka akan melakukan pembelian kripto, atau apakah memang mereka akan trading future, trading spot, kita tidak tahu. Kita tidak tahu teman-teman apa yang akan dia
lakukan ya. Seperti itu. Next, yang kemudian institusi ini mulai menarik diri USDC dari Circle ya dan mentransfer ke bursa pada 9 Januari dan berhenti pada 25 Januari yang mempromosikan kebangkitan cryptocurrency seperti Ethereum. Dalam sebulan terakhir dia benar-benar menarik 632 juta USDC dari Circle dan ditransfer ke bursa. Wow, 632 juta teman-teman ya. USDC ditarik dari Circle yang kemudian ditransfer ke bursa. Saya pikir mungkin dia melakukan pembelian secara besar-besaran terhadap beberapa aset kripto yang berpotensial. Saya pikir teman-teman semua cukup sekian informasi kali ini. Semoga informasi ini menambah wawasan Anda. Jika kalian mendengar ritikan hujan, nah itu memang di tempat kami ini pada saat kami merekam video ini ya, pada saat posisi hujan lumayan deras juga sih ya, seperti itu ya. Bersama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. See you tomorrow my friend. Bye bye.